Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Riri Asmul dengan NIM 60 kelas B dengan kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu fungsi-fungsi tan hidrolit X dan kotangen hidrolit X dan kosekon hidrolit X, dan dimana X bersifat injektif terhadap injektif sehingga mempunyai invers, dan ditulis yaitu tangen hidrolit invers X dan kotangen hidrolit invers X dan kosekon hidrolit invers X, yang dimana kita lihat dari grafik tersebut yaitu di bagian A, dimana di sini terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan suatu grafik, sebelum menggambarkan suatu grafik, kita terlebih dahulu mengetahui bahwa kita cari dulu Y sama dengan tangen hidrolit invers X nya. Baiklah, dengan cara sebagai berikut. Baiklah, cara penurunannya yaitu X sama dengan tangen hidrolit Y sama dengan sin hidrolit Y per cos hidrolit Y, yang sama dengan Y tambah minus Y per pangkat Y kurang pangkat minus Y, sama dengan pangkat Y tambah minus Y per pangkat Y kurang minus Y, sama dengan pangkat Y tambah kemudian kita bulat, sebelum kita di sini kita ubah dulu dalam bentuk pecahan, yaitu menjadi pangkat Y tambah 1 per kali Y per pangkat Y kurang 1 per kali Y. Dan misal di sini pangkat Y nya itu kita ganti menjadi set, yaitu sama dengan set tambah 1/2 per set kurang 1/2 sama dengan set pangkat set kuadrat tambah 1 per set kuadrat kurang 1. Kita kuadratkan di sini, kemudian kita uraikan lagi menjadi sek dalam kurung menjadi X dalam kurung set kuadrat kurang 1 sama dengan set kuadrat tambah 1. Kemudian kita kali masukkan yaitu X dikali masuk dengan set kuadrat kurang 1, hasilnya yaitu X kuadrat X set kuadrat X kurang X sama dengan set kuadrat tambah 1. Dan kita di sini kita pindah ruaskan menjadi set kuadrat X kurang set kuadrat sama dengan X tambah 1. Kita uraikan lagi menjadi set kuadrat kurang set kuadrat X sama dengan X tambah 1. Kita uraikan lagi menjadi set kuadrat dalam kurung 1 kurang X sama dengan 1 tambah X. Kemudian kita pun diruaskan 1 tambah X ke sebelah menjadi 1 kurang X per 1 tambah Y 1 tambah X sama dengan set kuadrat. Kemudian kuadratnya ini kita ubah menjadi akar, yaitu set sama dengan kurang lebih akar 1 kurang X per 1 tambah X. Kemudian set lagi kita uraikan lagi, kemudian set sama dengan kurang lebih akar 1 kurang X per 1 tambah X, dimana ketika kita lihat dari hasil X sama dengan kurang lebih akar 1 kurang X per 1 tambah X, itu kita lihat dan kita simpulkan bahwa X nya itu kurang dari 0, maka kita masukkan bahwa Y sama dengan ln dalam kurung akar 1 kurang X per 1 tambah X. Kemudian akarnya ini kita
pindahkan menjadi 1/2 ke depan, kita pindahkan menjadi 1/2 ke depan, yaitu sama dengan Y sama dengan 1/2 ln dalam kurung 1 kurang X per 1 tambah X. Baiklah, itu hasilnya, dan kita bisa simpulkan bahwa tangen hidrolit inverse X sama dengan 1/2 ln dalam kurung 1 kurang X per 1 tambah X, yang dimana dalam hasil penurunan ini kita bisa simpulkan bahwa X ini lebih besar dari 1 dan X ini lebih kecil dari -1. Dan kita bisa lihat dari grafik tersebut bahwa di sini memang grafiknya itu garis lengkunnya itu berada di dalam garis tegak lurus. Karena kenapa? X itu kurang dari 1 dan lebih dari -1, sehingga X-nya itu berada di dalam garis tegak lurus. Selanjutnya yaitu grafik bagian B. Seperti yang di grafik bagian B ini sama halnya dengan cara kerjaan dari grafik bagian A. Kita cari dulu Y sama dengan kotangen hidrolik -1. Tetapi teman-teman cari sendiri karena sudah saya berikan contohnya di bagian A. Selanjutnya yaitu kita langsung saja ke persamaannya. Kita ke hasil turunannya, yaitu kotangen hidrolit inverse X sama dengan 1/2 ln dalam kurun X tambah 1 per X kurang 1, yang dimana ketika kita lihat dari hasil penurunannya ini, yaitu kita bisa simpulkan bahwa X ini lebih dari 1 dan kurang X, kita bisa simpulkan bahwa X ini lebih dari 1 dan kurang dari kita bisa simpulkan bahwa X ini yaitu lebih dari 1 dan X ini kurang dari -1. Dan kita bisa lihat dari grafik bagian B itu benar-benar terbukti bahwa garis lengkunnya itu berada di luar garis tegak lurus yang berwarna merah. Karena kenapa? X-nya itu lebih dari 1, maka garis lengkunnya itu berada di luar, dan X-nya juga itu kurang dari -1, sehingga garis lengkunnya juga berada dari luar garis tegak lurus yang berwarna merah. Selanjutnya kita menuju ke grafik bagian C, yang dimana di sini bagian C ini yaitu sama tadi ya, hanya dengan bagian A dan B. Kita cari dulu terlebih dahulu Y sama dengan kosekon hidrolit inverse X-nya dengan dasar yaitu X sekon hidrolit Y. Kemudian hasil dari penurunannya itu yaitu bagian C yaitu kosekon hidrolit inverse X sama dengan ln dalam kurun 1/X tambah akar 1 kurang X kuadrat per mutlak X, yang dimana kita bisa simpulkan di sini bahwa dari penurunan ini bahwa kita simpulkan X ini tidak sama dengan 0, sehingga di dalam grafik ini memang betul bahwa X ini tidak sama dengan 0. X ini tidak sama dengan 0. Mereka berada di luar garis lengkung, berada di luar 0, tidak melewati dengan titik 0. Dan itulah tadi dari saya materi yang saya bawakan. Apabila ada kekurangan itu dari saya pribadi, dan apabila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.